Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah Taman Mutiara yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dan tidak bosan khotib fakir mengajak kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan segala apa yang telah Allah anugerahkan dan Allah limpahkan ke dalam kehidupan kita. Karena terkadang kita sulit syukur apabila kita selalu melihat kepada orang yang lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmatnya, sehingga kita berkecil hati. Susah kita untuk mengucapkan hamdalah ketika kita terus menengadah ke atas, melihat orang sukses, melihat orang luar biasa, melihat orang lahir dari orang tua yang berada. Kadangkala seseorang itu susah untuk memuji Allah dan bersyukur ketika memandang seperti itu. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, unzuru ila huwa man asfala minkum. Lihatlah oleh kalian kepada siapa? Asfala minkum, terhadap orang yang lebih asfal. Asfal itu lebih rendah, lebih derajatnya lebih kecil. Kanu handap dibandingkan kondisi kalian. Mantakna aya istilah urangnya jalan disebatna aspal. Udah dihandap gitu nya. Ditincak, dilalui aspal, tinggalin nu handap. Kadang-kala ketika kita merasa rumah kita kecil, tidak ada space yang memadai untuk tidur anak-anak kita dan keluarga kita, ingat, rumah yang kecil kita itu adalah merupakan impian bagi mereka yang tidak memiliki rumah. Ya, Pak. Berisiknya anak-anak kita di rumah, gandeng recetna barudak segala rupi, itu merupakan impian bagi keluarga yang tidak Allah berikan keturunan. Bagi seorang perempuan yang ditakdirkan tidak memiliki anak, itu adalah impian dan hal-hal yang sangat diinginkan bagi mereka. Antakna pami bumi acak-acakan ku barudak ieu mangupahan abdi we gitu. Sakedit diberesan pabalatak teh keunda wajar nu cuma sama-sana. Kin pamitos arageung mah bade putra 10 ge kirang. Leres Pak. Tos arageung mah bade putra 20 ge kirang. Da ararangkat, punya pekerjaan masing-masing, punya kegiatan masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Kita di rumah kembali lagi berdua lagi pangantenan deui sareng bojo teh. Gitu Pak ente. Ingat, motor yang kita kendarai, tunggangan yang kita kendarai itu adalah merupakan hal yang terbaik. Bersyukurlah kepada Allah dengan apa yang kita miliki. Sendal pami ka masjid tinggal teh aduh asa panggorengna, terus goreng mah tambah-tambah kotor nih misalkan. Ingat, itu adalah dambaan impian bagi orang-orang yang bahkan bukan hanya tidak memiliki sendal, tapi tidak memiliki kaki. Apalagi yang hendak kita ingkari mengenai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mantakna pamitos ngemutan kadinya mah regreg lah hirup teh. Gitu. Kita mah alhamdulillah tiasa salat, tiasa ngariung, sok teu sadaya jalmi, teu sadaya di antara urang anu dipasihan kesempatan untuk berkumpul menenangkan diri di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, bertakarub dengan beribadah kepadanya. Maka dari itu bersyukurlah dengan kondisi apapun. Ada salah satu tulisan. Ini tulisannya saya dapat bahasa Arab ya. Namun saya akan translate saja dengan bahasa kitanya. Terkadang manusia, kita
ketika menaiki satu alat transportasi, bus lah. Orang teh naik bus, badai kenal terkenal ka supir jeung kenekna. Nikmat we kana bus teh, bahkan tiasa nundutan bobok sagala rupa. Padahal teu apal saha kenekna, saha supirna, tidur dengan lelapnya. Ketika kita naik kereta api, sugan mikiran saha sih ieu masinisna? Henteu. Tiis we jongjon, katambah aya ASEAN atos lup letes. Terang-terang dugi we kan gitu. Naik pesawat teh mah abdi kita acan kantos ya. Ieu mah saurna gitu ya, saurna. Nikmat sudah banyak, wah luar biasa melihat pemandangan. Ya eta kujalmi teh mah atos selep tidur, padahal tidak tahu siapa yang mengendarainya, pilotnya siapa, nggak tahu, dia nggak rungsing, dia nggak resah, dia nggak galau. Tapi mengapa kebanyakan dari manusia yang galau, risau, gundah, sedih nalika ngajalani hidup, padahal Allah nutus masihan kahirupana, padahal Allah nutus ngajamin segala rupina. Kantun orang naon, kantun orang ikuti aturan kehidupan beres, sama seperti naik bus atau sok panangan tong keluar jendela naonan haluangan di bus di kereta, ikuti peraturannya. Terang-terang Allah berikan semuanya, jamin kepada kita, Allah yang mengaturnya. Pamik tauhidna tazkiyah tah mantangna kajian orang teh mengenai tauhid. Kalau tauhidnya sudah kuat, rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur kehidupan kita, kita yakini itu. Uluhiyahnya kita ibadah tidak jalan tebulak belok, lurus ke Allah Subhanahu wa taala. Asma wa sifat, seluruh nama baik dan sifat yang baik mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Walau seperti yang tadi khotib ya ungkapkan bahwasanya dalam Al-Qur'an itu ada kata halimun. Ternyata al-halim yang artinya lembut, lemah lembut, itu bukan hanya disifati oleh Allah kepada dirinya sebagai zat yang halim, nu lemah lembut, tapi Allah sifati juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu Allah memiliki hak untuk memberikan sifat-sifat baiknya kepada manusia. Namun kemutlakan tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Mantagna kadang-kadang diurang ge aya anu namina saha? Rohim, Rahman, Somad. Eta teh naon? Asmaul Husna. Ya, enggak apa-apa. Sok mudah-mudahan jadi doa, tapi saya nama pami payuna dipasian Abdun. Nah, Ariski Abdul Muhsi. Nah, kasih Abdul. Nah, gitu. Jadi hamba yang maha Rahman, hambanya yang maha Ghafur, ya, gitu. Jadi ya, mudah-mudahan Allah berikan sifat-sifat baiknya yang menempel dalam kehidupan kita. Itunya, jadi lamun tos kiat ya ketauhidan kepada Allah, beres lah urusan hidup tanya. Tinggal ikuti aturan, jalankan amal-amalan yang Allah sudah perintahkan dan Rasulnya contohkan kepada kita. Kita akan coba masuki mengenai hadis Nabi SAW. Rasul SAW bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala, kata Rasul SAW, sesungguhnya awwala ma khalaqallah, yang pertama, yang paling awal apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qalamu, anu pertama diciptakeun teh naon? Pena, pulpen, kolam. Wallahu a'lam, kolamna sapertos kumaha, apakah seperti pensil di urang? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah ciptakan kolam. Setelah itu faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan mengenai Allah Subhanahu wa taala berbicara dan memerintahkan lahu kepada kolam ini, sanes kolam balong pena tadi. Apa katanya? Uktub, kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah. Faqala, maka pena ini, kolam ini bertanya kepada Allah, Rabbi, Tuhanku, wa madza aktub, naon nu kedah di seratku abdi teh, apa yang harus aku tulis? Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'atu. Apa kata Allah jawabannya? Uktub, tulislah oleh engkau wahai qalam, maqadira kulli syai'in,
Maqadir adalah apa? Takdir-takdir, batasan-batasan, semua segala hal, kulli syai'in hatta taqumas saah, segala peristiwa, segala hal apapun sampai terjadinya hari kiamat. Jadi samemeh diciptakeun naon teh? Diciptakeun kolam heula. Kata Allah Subhanahu wa taala, suruh menuliskan apa? Mengenai takdir terjadinya seluruh apa yang akan terjadi di kehidupan selanjutnya sampai datangnya hari kiamat. Jadi tos seratkeun sadayana ge ku Allah Subhanahu wa taala. Mantap kita mah kantun ikhtiar sakitu. Kantun ikhtiar pada celah-celah yang kita dapat ikhtiari. Sama seperti yang telah saya sebutkan dulu mengenai qada dan qadar, bahwasanya rizki itu ada, memang Allah berikan itu secara mutlak, ada langsung, kita tidak mencari pun datang rizki. Tapi ada rizki yang harus kita usahakan dan tidak akan datang apabila kita diam, melainkan kita bergerak, maka rizki itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah salah satunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemutlakan terhadap rizki, ada yang harus porsi-porsi kita untuk berikhtiar. Nah, ini pernah terjadi jamaah sekalian. Ada seorang penuntut ilmu dan dia pun adalah seorang pedagang. Pada saat itu dia melihat ternyata ketika dia berjalan di satu tempat, ninggal ayam manuk, ada burung. Ini kisahnya masyhur ya. Ada burung dan ternyata burungnya dia mencoba untuk mengepakkan sayapnya untuk terbang, namun tidak bisa. Ketika diteliti dan dilihat, oh pantesan sayapnya patah jamaah sekalian. Sayapnya patah. Ketika dia lihat, terus si burung teh berusaha untuk terbang, untuk bergerak, namun tidak bisa, apalah daya. Dan yang menjadi beliau takjub itu apa? Ternyata datang temannya menghampiri, temannya teh teman si burungnya. Burung teh datang dan memberikan makanan-makanan kepada si burung yang sedang sakit tersebut. Dipasian biji-bijian, dipasian makanan, terus gitu. Hingga akhirnya seorang pedagang ini, dan dia pun seorang penuntut ilmu, punya ustadz juga. Hingga akhirnya dia datang pulang ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, istriku, untuk apa aku sekarang bekerja dan juga berdagang? Dan nunamina rizki mah sudah Allah atur dan Allah takar. Lamun tos jadi rizki abdi pasti datang. Yakin ke Allah, da Allah pasti ngajamin ngarizkian. Mantakna tos teu usah dagang deui. Nah, bet kitu saur istrina teh, bapak. Burung saja yang dia itu, saya yakin dan kita yakin tidak akan mendapatkan makanan kecuali dia sehat, dalam arti dia dapat terbang dan makanan banyak di atas dan di tempat-tempat yang sulit untuk terjamah. Tapi ketika dia patah sayapnya, ternyata tetap rezeki nama datang ku manuk nu sejen gitu. Istrinya nggak bisa ngomong apa-apa, ada kepala keluarga kalau sudah berkata a gitu. Hingga akhirnya dia datang. Seorang yang tadi tidak mau berdagang lagi datang kepada syekh, kepada Ustadz, saya melihat ada seekor burung diceritakan dengan cerita yang sama. Kata ustadznya, memang Allah itu maha adil. Allah memberikan terhadap apa yang dia kehendaki, terhadap siapapun yang dia kehendaki. Namun pertanyaannya, apakah engkau ingin menjadi burung yang patah tersebut? Ataukah engkau ingin menjadi burung yang membantu, menolong, memberikan makanan kepada burung yang sedang sakit itu? Gitu. Sok badi milih nu mana? Apakah ingin menjadi orang yang senantiasa diam, hanya berpangku tangan, dan yakin teh Allah masihan, atau dia yang menjadi yang berusaha mencari dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia Allah bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Sehingga ketika orang sudah memiliki kekuatan finansial, rezeki yang banyak apapun itu, khususnya dalam harta, dia dapat membantu orang yang kesusahan dan kesulitan. Nah, di sini mengandung arti juga bahwasanya yaitu rezeki itu ada yang sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang harus kita usahakan dan Allah mengetahui apa yang
kita usahakan dan Allah mengetahui hasilnya dan Allah sudah menentukan itu dari sebelum kita ada. Luar biasanya Allah itu seperti itu. Kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya mengenai syirik. Itu sudah kita bahas mengenai ibadah tauhid, dan kita sekarang membahas mengenai kebalikannya dari tauhid, yaitu adalah syirik. Bapak-bapak sekalian sudah sering kita dengar dari kecil, tong syirik jadi jalmi matu. Tapi syirik bahasa Sunda mah syiriknya itu apa? Iri, ya, ingin punya orangnya gitu ya, berharap dia memiliki sesuatu apa yang diberikan kepada orang lain kan gitunya. Sirik eta mah Pak anggo es deh. Sirik tanya. Nah, ini mah syirik dalam tataran syar'i ya, dalam agama. Syirik itu berasal dari kata shin, ro dan kaf. Syirkun ya. Nah, kalau dalam Mu'jam Maqayisul Lughah, dalam salah satu kitab yang membahas mengenai arti kata-kata dalam bahasa Arab, nah, syirik itu dia memiliki dua makna jamaah sekalian. Makna yang pertama, ketika ada kata syirik, syaraka, nah, itu ada makna keikutsertaan. Keikutsertaan. Bahasa Sunda nanaonnya? Aya nu ngingiring lah. Keikutsertaan. Dan makna yang kedua, syirik itu adalah lawan dari kesendirian. Jadi bisa diartikan secara bahasa ya, syirik itu bersekutu. Bersekutu, dia tidak sendirian, dia ada baik teman seperti yang membantu terhadap hal apapun. Nah, dan ini merupakan syirik dalam arti syar'i yang bermakna orang itu ketika dia syirik, maka dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sudah menganggap bahwasanya ada yang ikut serta menjadi Tuhan, yang menjadi Rabb, yang menjadi penguasa yang hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini orang yang musyrik ini berarti ada lawan dari kesendirian, bahwasanya Allah itu tidak sendiri. Dalam arti ada yang lain, ada Tuhan-Tuhan yang lain. Itu dari segi bahasa. Kau paham tuh? Gitulah ya. Itu arti dari syirik menurut bahasa. Dan menurut istilah itu sangat banyak. Yang pertama saya kutip dari perkataan dari Rasul SAW sendiri ketika beliau menyatakan kepada para sahabatnya, jangan sampai kalian dan bertindak syirik. Dan dijawab, syirik itu apa sih? Kata Rasul SAW, antaj'alallah, kalian itu menjadikan Allah niddan, menjadikan Allah itu memiliki tandingan, niddan. Wahuwa khalaqaka, padahal Allah lah yang telah menciptakan engkau. Nah, jadi makna yang pertama, syirik itu apa? Menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, dalam hal kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik juga diartikan sarfu syai'i minal ibadati li ghairillah, memalingkan terhadap sesuatu dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipalingkan, nukuduna mah ibadah teka Allah, ini dipalingkan ibadahnya, memintanya, berdoanya, menyembahnya itu kepada sarfus syai'i, terhadap segala sesuatu yang dia memalingkan dirinya untuk beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nah, ini juga syirik diartikan apa? Taswiyatullahi bi ghairillahi. Ada orang yang syiriknya itu seperti apa? Menyamakan Allah, taswiyatullahi bi ghairillah, dengan selain Allah. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang menyamakan derajat Allah dengan sesuatu yang lain, dia sudah masuk ke dalam kategori orang yang musyrik. Syirik mah perbuatannya disebut dengan syirik. Nah, orangnya disebut pelakunya musyrik gitu. Agamanya Islam contohnya. Orangnya yang memeluk agama Islam muslim itu pelakunya. Jadi ini adalah arti dari syirik. Adapun arti yang lebih spesifik lagi
mengenai syirik. Ketika ada orang yang menjadikan tandingan selain Allah, yang memalingkan ibadahnya kepada yang lain dibanding kepada Allah, menyamakan ada yang lain yang memiliki kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususannya. Apa kekhususannya? Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Yang ketiga, syiriknya dalam asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita bahas dulu tauhid. Maka dari itu syirik itu diddut tauhid, kebalikannya dari tauhid. Maka ketika kita tauhid, rububiyahnya kuat, uluhiyahnya kuat, asma wa sifatnya kuat. Nah, kalau syirik berarti melenceng dari kerububiyahan, uluhiyahan dan juga asma wa sifatnya. Seperti itu. Saya berikan contoh. Misalkan ada orang, dia syirik dalam rububiyah. Rububiyah itu dalam pengelolaan, dalam penataan Allah terhadap makhluknya. Contoh, ada orang yang dia menganggap ada yang memiliki kekuatan untuk mengelola bumi ini selain dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ayah misalkan, ayah nu bade hajatan, pami di lemburnya. Nu bade hajatan, otomatis orang yang memiliki hajatnya, pernikahan atau acara pesta apapun, dia tidak mau acaranya dirusak oleh hujan. Hal nu kecilnya seperti itu. Hingga akhirnya dia, itu dia, melakukan satu ritual. Dan entah ritualnya itu kasaha gitu ya. Pokoknya mah kanu di luhur duka kasaha gitu. Sehingga dia melakukan hal-hal yang dia upayakan mengusir awan hitam yang ada di atas daerahnya sehingga tidak turun hujan. Dan dia tidak meyakini bahwasanya Allah lah yang telah mengatur mengenai datangnya hujan dan memberikan panasnya sinar matahari kepada kita. Itu adalah contoh syirik yang kecil. Ataupun misalkan ini syirik rububiyah. Ada orang yang dia yakin dan percaya kalaulah misalkan saya tidak bekerja di tempat A, maka saya tidak akan mendapatkan harta. Pokoknya magawe teh kudu ka ieu we, lamun kaluar ti dieu atau saya teh mati lah gitu misalkan ya. Ada orang seperti itu, ya ada-ada saja. Dia tidak meyakini bahwasanya yang memberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia menjawab, kalau benar Allah berikan rizki kepada saya, udah we langsung Allah numasihkeun ka saya. Tak usah lewat perantara. Bisa tuh gitu. Kamu juga diciptakan itu lewat ibu bapakmu. Semuanya memiliki wasilah, ada jalannya yang kamu dapat fikirkan dengan akalmu. Makanya rana-rana ikhtiar itu harus sesuai dengan akal kita. Jadi ada orang yang syiriknya dalam rububiyah. Ada juga syirik dalam uluhiyah. Kalau uluhiyah itu dalam peribadahan. Contoh misalkan ada orang yang meminta-minta kemana? Ke tempat yang dikeramatkan. Pohon, bangunan misalkan ya. Tempat-tempat yang dikeramatkan. Sena umat Islam juga meminta-minta ke tempat yang dikeramatkan. Jangan salah. Jangan salah memahami atuh. Naon cenah nu dimaksud oleh mereka yang tidak mau kalah? Dalam arti mereka melakukan tindakan syirik sehingga menuduh kita pun melakukan syirik. Kita pun cenah mengkeramatkan terhadap bangunan suci yaitu Makkah Ka'bah. Nah, sok cenah umat Islam ge entang-entang ka Ka'bah. Umat Islam menteng entang ka Ka'bah ceuk saha? Gitu. Ngentana ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Da urang ge senang enta ka Allah sejatinya mah, cuman kita juga memiliki perantaranya apa? Sunah makam misalkan ya. Bisa tidak disamaratakan seperti itu? Jelas tidak bisa. Kenapa? Karena segala hal yang ada dalam peribadahan kaum muslim itu adalah menurut apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah memerintahkan untuk menyembah tembok sekalipun, umat Islam pasti akan mengikuti untuk menyembah tembok. Tembok naon wae misalkan surah Allah. Walaupun tidak mungkin ya, ini mencontoh. Ketika Allah memerintahkan terhadap hal sesuatu apapun, maka kita akan mengikuti untuk menaati perintahnya.
Dan salah satu perintah yang Allah berikan itu apa? Ya kita kiblatnya arah untuk sujudnya, sholatnya kemana? Ke Ka'bah. Maka kita ikuti, bukan karena kita ke Ka'bahnya, tapi karena perintah Allahnya. Sok balikeun ari kamu meminta-minta kepada Allah, tapi dengan wasilah mintanya ke kuburan. Apakah Allah memerintahkan hal itu? Kan gitu. Gampang ngejawabnya. Salah sama gitu. Ada orang memakai benda-benda pernak-pernik yang dianggap oleh kita hal yang biasa, tapi dianggap oleh orang itu memiliki kekuatan luar biasa yang dapat memberikan mudarat dan juga manfaat. Naon contohnya? Seueur. Nah, isim fiil. Ya, aya isim, aya fiil, aya huruf. Senetong isim wae atuh diajar. Nah, isim misalkan ya. Ada berupa cincin. Ada berupa ya kalung, jimat teh disebut. Aya nu disabukna, aya nu kertas lembaran, bahkan lembarannya itu dituliskan dengan ayat-ayat Al-Qur'an sekalipun misalkan ya. Tetap saja itu tidak boleh. Ketika apa? Ketika kita menganggap hal itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu misalkan hayang menang rahmat, hayang jaya, hayang tenang, hayang ngeunah hirup, sok baca Quran we. Tong ayatna nu potong barijeng tara dibaca, ditempelkeun, misalkan ditempatkan di tempat yang tidak semestinya misalkan ya. Nah naonan kikitu gitu. Ada yang bertanya kepada saya, Kang, cenah kumaha lamun saya make kalung, tapi kalung kesehatan. Dengan kalung ini dapat menjadikan aliran darah itu lancar, memetabolisme tubuh menjadi lebih sehat, bugar dan fit kembali. Memakai kalung ini tambah aya lafaz Allahan misalkan ya. Kumaha eta cenah? Kita kembalikan saja. Kalau memang apa yang digunakan oleh orang itu dalam bentuk apapun ya sudah diketahui secara akal dan juga riset bahwasanya nah ieu mah si batu teh make batu ieu. Nah, batu ieu mah memang ketika telah diteliti itu mengandung zat-zat yang memberikan hal yang baik kepada tubuh seorang manusia misalkan. Ya itu sama-sama aja nggak apa-apa, itu seperti obat saja, nggak apa-apa. Cuman bentuknya bentuk kalung meureun. Tapi kita tidak tahu seberapa efektif hal itu. Tapi yang salah itu apa? Ketika dia memakai kalung, memakai kalung ieu mah lamun aya nu ningalikeun ka urang teh simaan. Moal wanieu negor teh. Lamun make ieu mah batu teh ngarengkot misalkan gitu ya. Ketika pakai ini mah kita tuh jadi lebih pede gitu. Nggak apa-apa pede karena dilihat jadi lebih bagus tangannya nggak apa-apa. Tapi pede nanti beda gitu ya. Dalam arti ngomong teh jadi lancar lah. Ku make ieu mah. Misalkan saya make peci ieu mah beres lah urusan teh. Bahkan hal-hal yang dalam arti sarana untuk beribadah pun kadang ada dijadikan tempat untuk itu dia kesyirikan seseorang. Dalam apa? Dalam peribadahannya. Ya. Nah, tasbih nggak apa-apa, gunakan untuk berzikir. Jangan ada anggapan bahwasanya dengan tasbih ini saya tuh langsung boga kekuatan siga mau misalkan. Nah, misalkan dengan tasbih ini saya tuh bisa membuat orang lain menjadi takut kepada saya ketika dikibaskan. Nya sieun da budak nu dilawana. Ditakolkeun nya nyeri gitu nya. Nah, dalam hal-hal yang seperti itu jangan ada kaitan dengan hati kita bahwasanya segala hal ya apapun memiliki kekuatan yang luar biasa yang menjadi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengenai wali Allah dan juga segala karomahnya Allah berikan, tapi makom untuk sampai ke waliullah itu sangat tinggi. Dan juga dalam arti kekuatan yang Allah berikan, karomahnya ini tidak senantiasa selalu dapat dipergunakan. Dalam arti ketika memang sangat dibutuhkan, dalam arti dalam situasi yang sangat genting. Banyak ceritanya, saya mendapatkan cerita ketika terjadi perseteruan antara umat Islam dan juga orang-orang kufar dalam berperang. Contoh saja seperti di Palestina sana. Ya, ada seseorang yang dia itu melawan senjata, senapan,
peluru sekalipun, sehingga orang lain itu, musuhnya itu menjadi sangat gentar dan takut, tidak bisa berkutik. Ketika apa? Ketika orang memegang hanya batu, sebongkah batu. Sok siaka dia, ku ngomong gitu lagi langsung apa? Langsung terperanjat, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada seperti itu? Ada, cuman tidak selalu kan. Wallahu a'lam bishawab. Kita harus meyakini terhadap hal tersebut, namun tidak bisa dispesifikasikan, dikhususkan seperti itu. Wallahu a'lam, Allah yang memberikannya. Nah, jadi kita balik lagi. Ada syirik dalam beribadah. Yang jelas-jelas juga ada berdoanya. Berdoanya itu kepada bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Sok atuh bere urang iya misalkan. Atau ada juga beribadah uluhiyah, contoh menyembelih. Ya. Sembelihannya itu bukan ditujukan untuk Allah. Ada yang menjawab, terus eta nu disembelih buat konsumsi kita kumaha? Kan itu kan tidak kurban, bukan kurban dalam artian bukan dalam suasana adha gitu ya. Tapi untuk konsumsi, ya nggak apa-apa, segala hal apapun ketika memang dia disembelih dengan ucapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi halal. Dan niatnya untuk apa? Untuk dikonsumsi oleh kita tidak apa-apa. Bahkan untuk orang-orang Muslim itu dijadikan salah satu sarana untuk apa? Menguatkan badannya beribadah kepada Allah, kembalikan lagi kepada Allah, bersyukur dengan cara apapun. Nah, itu tidak apa-apa. Yang salah itu apa? Ketika misalkan musim-musim panen. Di lembur sok aya, di abdi pesisir pantura itu ada istilahnya nadran. Ya, nadran istilah. Naon eta teh? Biasa kebo. Ya, disembeli. Dan itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk yang menguasai lautan. Pami di kidul teh mah Nyi Roro kidul. Nah itu mah Nyi Roro Nyi Roro kulon, Nyi Roro kaler misalkan ya. Nah mereka berikan itu. Dan itulah salah satu kesyirikan. Antaknya tugasnya seorang pemimpin itu berat. Salah satunya apa? Ketika ada budaya yang memang bertentangan dengan tauhid, khususnya eta. Budaya itu baik, sok-sok aja, malah harus kita berbudaya. Namun lihat lagi, kalau budayanya itu memang mengandung unsur kesyirikan, bertentangan dengan syariat kita, kenapa sih harus dikerjakan? Kenapa tidak yang lain saja yang aman-aman pengajian budayakan, sok gitu ya. Nah ini mah nadran teh ya. Hulu kebo dipalitkeun, can ge nepi ka tengah geus terserag-rag. Duka ka mana. Jadi naon? Jadi bangke. Dagingnya juga tidak boleh dimakan. Ada yang dimakan secara rame-rame, tapi tetap kita tidak boleh memakan daging tersebut karena masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ya. Itu adalah contoh salah satu fenomena yang terjadi di kalangan kita. Dan juga ini banyak terjadi khususnya pada tataran orang-orang ya itu jauh dari sentuhan ilmu, jauh dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi, terdekat sarang ulama, mentecaket sarang ustad. Nah itulah mereka mendapatkan asupan-asupan yang salah sehingga kesyirikan menjadi santapan dan makanan keseharian mereka. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Para jamaah sekalian, waktunya ada 3 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti kita lanjutkan pembahasannya mengenai syirik. Kata ulama itu syirik dibagi menjadi 2. Ada syirik akbar, ada syirik asgor. Ada juga yang membaginya dengan istilah yang berbeda. Ada yang disebut dengan syirik khafi, syirik jali. Ya, asyirkul khafi, asyirkul jali, asyirkul akbar, asyirkul asgor. Nah, yang tadi contoh-contoh yang saya sebutkan itu adalah beberapa contoh di antara asyirkul akbar yang besar, ya. Karena kalau asyirkul khafi salah satunya adalah ketika seseorang beribadah bukan niatnya cuman ke Allah, tapi niatnya ada yang lain numpang dalam niatnya. Contoh kata Rasul SAW itu adalah tindakan riya. Ketika ada seseorang melaksanakan sholat, fazuyyina sholatahu, dan dia membaguskan sholatnya,
Kunaon beti bagus-bagus? Karena apa? Karena dia ingin dilihat oleh orang yang memandang. Nah, berat mantakna. Maka dari itu para ulama, ada seorang syekh, saya kemukakan nanti di pertemuan selanjutnya, yang dia mengatakan hal yang paling berat itu bukan beramalnya, tapi menjaga keikhlasannya. Nah itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Panginten cekap heula sakitu pembahasan untuk mengawali mengenai syirik ini. Insyaallah nanti kita akan kupas lebih dalam mengenai syirik. Kita akan bagi dan rinci apa saja menjadi perbedaannya. Terima kasih yang sudah menyediakan walaupun belum terpakai. Mudah-mudahan jadi amal ya, insyaallah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan mungkin datang dari kelalaian diri saya dan juga kurang luasnya ilmu yang saya miliki. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.